Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Marilah kita memanjatkan puji syukur Allah Subhanahu wa taala, karena mana kita pada hari ini masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berpuasa pada hari ini. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam marilah kita ucapkan pada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabi'in, tabi'at ila yaumil qiyamah. Para hadirin rahimahumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis beliau, naumus shaimi ibadatun wa sumtuhu tasbihun wa amaluhu mudha'afun wa du'auhu mustajabun wa dzambuhu maghfurun. Yang artinya, tidurnya orang puasa adalah ibadah, diamnya adalah tasbih, amal ibadahnya dilipat gandakan, doanya dikabulkan, dan dosanya diampuni. Hadis ini seringkali dipolitasi oleh sebahagian masyarakat sebagai pembenaran bersikap malas-malasan dan banyak tidur saat menjalankan puasa di bulan Ramadan. Padahal pemikiran demikian tidaklah benar, sebab salah satu adab dalam menjalankan puasa adalah tidak memperbanyak tidur pada saat siang hari. Imam Al-Ghazali berkata, sebahagian dari tata kerama puasa adalah tidak memperbanyak tidur di siang hari, hingga seseorang merasakan lapar dan haus dan merasakan lemahnya kekuatan. Dengan demikian hati akan menjadi jernih. Lantas bagaimana sebenarnya maksud dari tidur yang berpuasa adalah ibadah? Apakah terdapat ketentuan khusus untuk menggapai fadilat ini? Tidur memang bisa berkonotasi negatif sebab identik dengan bermalas-malasan. Namun di sisi lain, tidur juga dapat bernilai positif jika digunakan untuk mempersiapkan hal-hal yang bernuansa ibadat, seperti untuk mempersiapkan fisik dalam menjalankan ibadah. Hal ini seperti keterangan dalam kitab Ittihab Sadat Al-Muttaqin, naumus shaimi ibadatun wa nafsuhu tasbihun wa sumtuhu hikmatun. Ada ma'a kaunin naumi ainul ghaflati walakin kullu ma yusta'anu bihi 'alal ibadati yakunu ibadatan. Artinya, tidurnya orang puasa adalah ibadah, napasnya adalah tasbih, dan diamnya adalah hikmah. Hadis ini menunjukkan bahwa meskipun tidur merupakan inti dari kelupaan, namun setiap hal yang dapat membantu seseorang melaksanakan ibadah maka juga termasuk sebagai ibadah. Menjalankan puasa jelas merupakan sebuah ibadah, maka tidur pada saat berpuasa yang bertujuan agar lebih bersemangat dalam menjalankan ibadah terhitung sebagai ibadah. Namun fadilat ini tidak berlaku tatkala seseorang mengotori puasanya dengan melakukan perbuatan maksiat seperti menggonceng orang lain
dalam keadaan demikian, tidur pada saat berpuasa, sudah tidak lagi bernilai ibadah. Mengenai hal ini Ibnu Hajar Al-Haytami menjelaskan, berkata beliau, Abu Al-Ariyah berkata, orang berpuasa tetap dalam ibadah selama tidak menggunjing orang lain, meskipun ia dalam keadaan tidur di ranjangnya. Hafsah pernah mengatakan, betapa nikmatnya ibadah sedangkan aku tidur di ranjang. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Syekh An-Nawawi Al-Bantani. Ujar beliau berkata, tidurnya orang berpuasa adalah ibadah. Ini berlaku bagi orang berpuasa yang tidak merusak puasanya. Misal dengan perbuatan ghibah, tidur meskipun merupakan inti kelupaan namun akan menjadi ibadah sebab dapat membantu melaksanakan ibadah. Orang yang berpuasa namun masih saja melakukan perbuatan maksiat dalam puasanya tidak mendapatkan fadilat keutamaan. Dalam hadis, tidurnya orang yang berpuasa adalah ibadah sebab tidur yang dia lakukan tidak dimaksud sebagai penunjang melaksanakan ibadah puasa karena ia telah mengotorinya dengan perbuatan maksiat. Walhasil, tidur pada saat berpuasa dapat disebut sebagai ibadah ketika memenuhi dua kriteria. Yang pertama adalah tidak dimaksudkan untuk bermalas-malasan, tidak untuk lebih bersemangat dalam menjalankan ibadah. Yang kedua adalah tidak mencampuri ibadah puasanya dengan melakukan maksiat. Semoga amal ibadah puasa kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.